Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dokumen rumah sakit dalam akreditasi rumah sakit tahun 2022. Pengelolaan dokumen ini dijelaskan di dalam modul pelatihan pendamping akreditasi rumah sakit yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021. Berkaitan dengan pengelolaan dokumen rumah sakit, ini kita bahas yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkupnya. Jadi pengelolaan dokumen rumah sakit ini dilakukan tertulis secara konsisten dan seragam. Hal ini merupakan hal yang pokok di dalam akreditasi rumah sakit karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Dokumen akreditasi adalah semua dokumen yang harus disiapkan rumah sakit dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit sesuai dengan kebutuhan bab maksud, tujuan, dan elemen penilaian dalam akreditasi rumah sakit. Dokumen ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dokumen regulasi dan dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Untuk dokumen yang merupakan regulasi sangat dianjurkan untuk dibuat dalam bentuk panduan tata naskah rumah sakit. Kita bahas jenis dokumen rumah sakit yaitu regulasi. Regulasi terdiri dari regulasi pelayanan rumah sakit dan regulasi di unit kerja. Regulasi pelayanan rumah sakit ini terdiri dari kebijakan pelayanan rumah sakit, kemudian yang kedua adalah pedoman atau panduan pelayanan rumah sakit, yang ketiga adalah standar prosedur operasional, yang keempat adalah rencana jangka panjang, bisa dalam bentuk rencana strategis ataupun rencana strategi bisnis. Kemudian rencana kerja tahunan, ini bisa dalam bentuk rencana kerja dan anggaran, ataupun RBA, rencana bisnis dan anggaran. Untuk regulasi di unit kerja, ini terdiri dari kebijakan pelayanan rumah sakit, pedoman atau panduan pelayanan yang berkaitan dengan unit kerja tersebut, dan standar operasi, prosedur dan operasional yang ada di unit kerja. Untuk program kerja tahunan unit kerja, kebijakan dan pedomannya dapat ditetapkan berdasarkan keputusan peraturan direktur sesuai dengan panduan tata naskah di masing-masing rumah sakit. Untuk tata urutan regulasi, jadi kebijakan, pedoman atau panduan dan prosedur merupakan kelompok dokumen regulasi yang merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan. Kebijakan ini merupakan regulasi yang tertinggi, kemudian diikuti yang di bawahnya adalah pedoman dan panduan, kemudian prosedur atau SPO. Karena itu, untuk menyusun pedoman dan panduan harus mengacu pada kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit. Sedangkan untuk menyusun SPO harus berdasarkan kebijakan dan pedoman atau panduan. Jadi antara kebijakan, pedoman atau panduan, kemudian prosedur atau SPO ini memiliki benang merah atau memiliki keseragaman begitu, sehingga rumah sakit mampu menjaga konsistensinya. Program kerja untuk rumah sakit dimulai dari rumah sakit memiliki rencana strategis atau Renstra selama 5 tahun. Kemudian Renstra itu kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan atau RKA atau RBA, rencana bisnis dan anggaran. Program kerja ini termasuk dalam regulasi karena memiliki sifat pengaturan dalam rencana kegiatan beserta anggarannya. Oleh karena itu, program kerja selalu dijadikan acuan pada saat melakukan evaluasi kerja. Untuk bukti pelaksanaan ini terdiri dari bukti tertulis kegiatan. Nah, bukti tertulis kegiatan ini misalkan laporan kegiatan sesuai dengan sistematika yang sudah dibuat melalui panduan tata naskah. Tiap rumah sakit bisa berbeda-beda begitu. Kemudian dokumen pendukung misalkan ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat perizinan dan kalibrasi. Untuk kita mulai untuk format dokumen kebijakan. Jadi kebijakan rumah sakit itu penetapannya bisa dilakukan oleh direktur atau pimpinan rumah sakit pada tataran strategis
dan bersifat garis besar yang mengikat. Karena kebijakan itu bersifat garis besar, maka saat penerapan kebijakan tersebut perlu disusun pedoman atau panduan dan prosedur, sehingga kejelasan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan itu bisa kita identifikasi. Kebijakan ini ditetapkan melalui peraturan ataupun keputusan direktur. Kebijakan modelnya itu bisa ada dua, satu dituangkan dalam pasal-pasal di dalam peraturan atau keputusan direktur, atau dalam bentuk lampiran dari peraturan ataupun keputusan. Untuk format dokumen untuk kebijakan adalah formatnya itu adalah format peraturan, keputusan direktur, dan pimpinan rumah sakit. Berikutnya itu adalah tentang pedoman dan panduan. Pedoman itu adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Dengan demikian, merupakan hal yang pokok untuk menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan. Nah, pedoman itu mengatur beberapa hal. Jadi, sifatnya itu, pedoman itu luas sifatnya. Sedangkan panduan itu adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan. Panduan ini meliputi satu kegiatan atau sempit kegiatannya kan gitu. Walaupun kegiatan itu berada pada beberapa unit kerja. Agar pedoman dan panduan dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dibuat SPO atau standar prosedur operasional. Nah, untuk kaidah pembuatan pedoman dan panduan, pedoman dan panduan itu saat diberlakukan itu mesti ditetapkan oleh direktur melalui peraturan ataupun melalui keputusan direktur atau pimpinan rumah sakit. Bila mana terjadi pergantian direktur, pedoman dan panduan itu tidak perlu dilakukan penggantian sepanjang masih berlaku. Untuk masa berlaku pedoman dan panduan itu, masa berlakunya itu adalah 2 sampai dengan 3 tahun sekali. Jadi setiap 2 ataupun 3 tahun sekali dilakukan evaluasi apakah pedoman dan panduan itu masih sesuai diterapkan oleh rumah sakit, terus bagaimana kemudian referensi-referensi yang berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Karena secara prinsip bila terjadi perubahan regulasi di Kementerian Kesehatan, misalkan dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan, maka pedoman dan panduan terkait itu harus dilakukan revisi ataupun perubahan. Untuk format baku sistematika pedoman dan panduan ini tidak ditetapkan. Namun sistematika yang lazim digunakan ini sesuai dengan pelatihan surveyor pendamping, ini meliputi misalkan sistematika format pedoman pengorganisasian unit kerja. Ini misalkan bab 1-nya adalah pendahuluan, bab 2-nya gambaran umum rumah sakit, bab 3-nya visi, misi, falsafah, nilai, dan tujuan rumah sakit. Jadi di bab 3 itu adalah visi, misi, falsafah, dan nilai tujuan rumah sakit, bukan unit kerja. Kemudian bab 4 adalah struktur organisasi rumah sakit, bab 5 adalah struktur organisasi unit kerja, di mana pedoman pengorganisasian tersebut berasal. Kemudian bab 6-nya adalah uraian jabatan. Uraian jabatan ini adalah uraian jabatan yang berkaitan dengan struktur organisasi unit kerja. Kemudian bab 7 tata hubungan antar unit kerja tersebut dengan unit kerja yang lainnya. Bab 8 adalah pola ketenagaan di unit kerja dan kualifikasi personil. Jadi disebutkan kualifikasi misalkan kepala unit kerja, penanggung jawab unit kerja, dan lain sebagainya. Kemudian bab 9 adalah kegiatan orientasi khusus yang ada di unit kerja. Sedangkan untuk orientasi umum itu ada di panduan orientasi rumah sakit. Kemudian bab 10 pertemuan dan rapat yang direncanakan oleh unit kerja tersebut. Yang 11 itu adalah pelaporan. Pelaporannya bisa pelaporan harian, pelaporan bulanan, pelaporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada di rumah sakit. Kemudian format pedoman pelayanan unit kerja. Format pedoman pelayanan unit kerja ini bab 1 pendahuluan, ini terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman,
ruang lingkup pelayanan, batasan operasional, dan landasan hukum. Kemudian bab yang kedua itu adalah standar ketenagaan. Ini meliputi kualifikasi sumber daya manusia, distribusi ketenagaan, dan pengaturan jaga. Kemudian bab yang ketiga adalah standar fasilitas, meliputi denah ruangan dan standar fasilitas ataupun inventaris rumah sakit. Kemudian bab 6 tata laksana pelayanan. Kemudian bab 5-nya adalah logistik, bab 6-nya adalah keselamatan pasien, bab 7-nya adalah keselamatan kerja, bab 8 adalah pengendalian mutu. Di dalam bab 8 pengendalian mutu ini ada indikator mutu unit kerja yang dimasukkan dalam pedoman pelayanan unit kerja. Dan bab yang terakhir, bab ke-9 adalah penutup. Berikutnya adalah untuk format panduan rumah sakit. Jadi format panduan rumah sakit ini adalah format panduan minimal. Jadi terdiri dari bab 1 definisi, bab 2 ruang lingkup, bab 3 tata laksana, dan bab 4 dokumentasi. Rumah sakit dipersilahkan apabila ingin menambah satu bab lagi, misalkan kebijakan rumah sakit dimasukkan di dalam salah satu bab di panduan pelayanan rumah sakit. Itu diperbolehkan. Tetapi apabila merubah minimal 4 bab ini, 4 bab wajib ini, itu tidak diperkenankan. Untuk rumah sakit yang menggunakan e-file, ya, jadi SIM-RS, kemudian di dalamnya itu e-file, hard copy pedoman panduan ini mesti harus disediakan. Disediakan di mana? Di tim akreditasi atau setariatan rumah sakit. Sedangkan unit kerja itu dapat menggunakan fasilitas intranet rumah sakit untuk membaca ataupun mempelajari dokumen-dokumen unit kerja. Jadi saat akreditasi nanti, rumah sakit yang menggunakan e-file tetap harus menyajikan hard copy untuk kepentingan penilaian akreditasi. Berikutnya adalah prosedur atau SPO. Istilah untuk SPO sebenarnya banyak. Ada petunjuk pelaksanaan, juklak, ada manual pelaksanaan atau manlak, dan lain sebagainya. Namun istilah yang distandarisir untuk digunakan di dalam akreditasi itu disebut dengan SPO, Standar Prosedur Operasional. Karena sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk panduan tata naskah itu disebut dengan SPO. SPO adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Format SPO itu adalah siapa melakukan apa. Jadi selalu dimulai dari petugas melakukan apa kan gitu. Kemudian staf melakukan apa. Jadi formatnya itu adalah siapa melakukan apa begitu. Jadi jelas subjek, predikat, objeknya. Tujuan dari SPO itu agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, dan konsisten dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Jadi SPO itu mesti harus dilakukan. Jadi hal yang tertulis itu yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu yang kita tulis begitu. Manfaat SPO itu adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan rumah sakit atau akreditasi rumah sakit. Untuk format SPO, ini adalah contoh format SPO. Untuk penulisan SPO yang harus tetap di dalam tabel atau kotak adalah nama rumah sakit, logo rumah sakit, judul SPO, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit, dan tanda tangan direktur. Itu bentuknya harus kotak. Sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, dan unit yang terkait boleh diberi kotak, boleh juga tidak. Begitu. Jadi kita tahu mana yang harus menggunakan kotak dan mana yang boleh tidak menggunakan kotak. Kemudian berikutnya itu adalah dalam dokumen regulasi itu adalah program. Nah, program ini berisi rencana kegiatan yang dilaksanakan secara rinci dan dipergunakan untuk mencapai tujuan unit kerja. Tujuan program, tujuan umumnya itu adalah sebagai panduan melaksanakan kegiatan. Tujuan khususnya itu
untuk kejelasan langkah dan langkah melakukan kegiatan, kejelasan siapa yang melaksanakan kegiatan, dan lain sebagainya. Sistematika atau format yang tertulis di dalam panduan ini adalah format yang minimal. Boleh menambahkan, namun tidak boleh mengurangi. Sistematika atau format program itu meliputi pendahuluan, latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus, kegiatan pokok dan rincian kegiatan, kemudian cara melaksanakan kegiatan, sasaran, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, serta pencatatan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Berkaitan dengan pengendalian dokumen rumah sakit, jadi regulasi berkaitan dengan pengendalian dokumen rumah sakit, tujuannya itu adalah memberikan pengetahuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan non-klinis di rumah sakit. Nah, dokumen itu memandu bagaimana cara menyusun dan mengendalikan regulasi di rumah sakit. Regulasi di rumah sakit sebaiknya diatur dalam bentuk panduan tata naskah. Ada beberapa hal yang memang harus dimasukkan di dalam panduan tata naskah. Yang pertama itu adalah peninjauan dan persetujuan semua dokumen yang berwenang sebelum diterbitkan. Jadi ada prosedur memastikan itu dokumen regulasi yang diterbitkan itu adalah dokumen yang benar. Kemudian ada proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan yang berkelanjutan. Setiap dokumen rumah sakit itu berumur paling lama itu 3 tahun, dan setiap 3 tahun sekali dilakukan revisi untuk kemudian disesuaikan dengan regulasi-regulasi perumah sakitan yang terbaru. Kemudian pengendaliannya itu untuk memastikan bahwasanya hanya dokumen versi yang terbaru atau terkini dan relevan yang tersedia. Jadi memastikan bahwasanya dokumen-dokumen unit kerja itu adalah dokumen yang tidak kadaluarsa. Kemudian bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dari dokumen, kemudian pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen, kemudian proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit, dan penyimpanan dokumen-dokumen yang tidak terpakai, sekaligus memastikan bahwasanya dokumen tersebut tidak salah digunakan. Jadi ada mekanisme penghancuran dokumen-dokumen yang tidak terpakai atau dokumen-dokumen kadaluarsa. Kemudian pengendalian dokumen di rumah sakit ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi tiap dokumen berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi atau revisi, jumlah halaman, siapa yang mengesahkan dan melakukan peninjauan dokumen, serta identifikasi basis data. Tujuan dari penelusuran ini membantu staf untuk mencari kebijakan yang relevan berkaitan dengan tugasnya dan situasi tertentu secara cepat. Jadi untuk monitoring dan evaluasi dokumen bisa menggunakan sistem informasi rumah sakit, karena memang sistem informasi rumah sakit adalah kewajiban bagi rumah sakit untuk mengadakan dan memberikan pelayanan, baik itu pelayanan kepada pasien dan pelayanan manajemen rumah sakit. Jadi demikian secara singkat berkaitan dengan panduan tata naskah di rumah sakit. Kita lanjutkan pada topik selanjutnya.